Kegagalan seseorang dalam berusaha atau dagang, kehilangan barang yang dia miliki, apakah sebuah tanda bahwasanya dia kurang berinfak? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya antara infak dengan hilangnya barang. Tapi hilangnya barang itu bisa disebabkan karena barang itu sendiri ada haramnya. Mungkin uang yang dipakai beli, kan gitu. Itu memang dasarnya haram, maka kemungkinan besar akan hilang. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar juga memastikan, Abdullah bin Umar memastikan produk yang dibeli dari uang halal tidak akan hilang. Begitu bahasa beliau. Makanya beliau pernah kehilangan barang, beliau sholat 2 rakaat dan beliau membaca doa mengatakan Allahumma rabbud da'allah radda alayya dhallati fa innahu min a'taik. Ya Allah, Tuhan yang memberikan petunjuk, kan gitu, terhadap apapun yang hilang, ya, kembalikanlah barangku yang hilang ini, sesungguhnya dia dari pemberianmu. Jadi beliau memastikan bahwasanya produk atau sebuah benda yang dibeli dari yang halal tidak akan hilang, dan itu sudah hampir menjadi buah bibir di kalangan para ulama. Semua barang yang dibeli halal, walaupun dia hilang dia akan ditemukan kembali, ya, dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya dapatkan, Allahu a'lam. Ustaz, kalau dosa seseorang di hari pembalasan nanti misal 50 dan pahalanya 60, apakah orang tersebut otomatis masuk surga karena pahala lebih banyak daripada dosa? Atau Allah akan mengadabnya dulu sampai dosanya habis bermasuk surga? Spontan masuk surga. Spontan masuk surga. Asal Anda bisa jamin, emang pahala Anda 60, dosanya 40, silahkan akan masuk insya Allah. Masalahnya kita tidak punya jaminan, gitu kan? Dari mana kita bisa tahu? Kalau Anda bisa jamin memang, oh dosa saya lebih sedikit, karena para ulama mengatakan Allah Azza wa Jal, salah satu bentuk rahmatnya Allah itu sebenarnya Allah merahasiakan kadar dosa dan kadar pahala. Dia tidak disebutkan kadarnya, gitu kan? Karena kalau disebutkan kadarnya maka berbahaya. Orang bisa menyalahgunakan. Oh, saya sudah melakukan sholat nih 2 gunung saya dapat. Oh, kalau saya buat dosa ini cuma setengah gunung, berarti dikalahkan dengan 2 gunung tuh, dan tidak apa-apa buat, kan gitu. Jadi tidak ada, ya, kecuali memang sholat yang tertentu seperti sholat jenazah yang dikatakan orang sholat jenazah dapat 1 kirot, ngantar jenazah sampai dimakamkan 1 kirot. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu kirot? Kata beliau seperti gunung Uhud, gitu kan? Seperti gunung Uhud, bukan dikatakan gunung Uhud, gitu kan? Tapi seperti gunung. Dia artinya besar, pahalanya banyak, tapi juga tidak disebutkan kadar jumlahnya, gitu. Itu hikmahnya. Nabi SAW mengatakan la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, dalam hadis sahih riwayat Bukhari, jangan kalian pelit-pelit dengan sebuah pahala, sebuah perbuatan baik walaupun kecil, gitu kan? Sampai Nabi SAW mengatakan walaupun kalian bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi senyum sama dia, jadi jangan dianggap remeh itu. Kata para ulama hadis, maksudnya jangan anggap remeh adalah bisa saja pahalanya seperti gunung, Allahu a'lam. Sebagaimana orang tidak boleh menganggap remeh dosa. Oh, ini cuman lihat sebentar nggak apa-apa, misal. Oh, ini cuman dengar sebentar nggak apa-apa, nanti gampang saya tobat. Dia tidak tahu kadar dosanya itu. Bisa saja dosanya itu setahun, berarti kita harus tahun istilahnya, gitu kan, bertaubat sama atau beristighfar sama Allah baru bisa diampunin. Kita nggak tahu, nggak pernah tahu masalah itu. Tapi kalau jelas pahala Anda lebih banyak daripada dosa Anda hari kiamat, pasti masuk surga. Itu sudah jaminan. Ustaz, mohon penjelasan tentang puasa 10 Muharram Ashura. Sunnah Nabi SAW, ya, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Sekarang kita sudah masuk di bulan Muharram, gitu kan? Jadi insya Allah tanggal 9 dan tanggal 10 dikenal dengan hari Tasu'a dan Ashura. Sudah saya jelaskan sering ini. Tasu'a artinya Tis'a yang berarti tanggal 9, dan Ashura berarti diambil dari kata-kata Ashar yang berarti 10. 9 dan 10. Landasan hukumnya adalah hadis Bukhari, di mana ada sahabat yang datang kepada Nabi SAW setelah sholat duha dan berkata, ya Rasulullah, ya, hari ini orang Yahudi lagi puasa. Maka kata Nabi SAW, tanyain mereka kenapa mereka puasa. Pergilah sahabat ini ke perkampungan Yahudi, tanyain. Lalu pendeta Yahudinya jawab gini, hari ini Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Pulanglah sahabat ini melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jawabannya orang Yahudi begini. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Lalu beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Maka ini landasan hukum kenapa ada puasa Ashura. Dalam hadis Muslim yang lain disebutkan fadilahnya, waktu ditanya apa kelebihannya orang puasa Ashura, beliau mengatakan mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu, dosa-dosa kecil. Kenapa pada tanggal 9-nya?
Ini diikuti dengan hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sahih, dengan sanad hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, kata Nabi, kebetulan itu tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, saya akan ikutkan puasa Asyura dengan Tasu'a, 10 dengan 9, agar tidak sama dengan Yahudi. Tentu sudah tinggal berapa hari lagi ya, maka jangan disia-siakan insyaallah. Ustaz, apakah uang yang kita berikan kepada orang tua kita itu adalah uang kita juga yang sesungguhnya? Iya, termasuk dalam sedekah, dan itu afdal sedekah. Afdal sedekah itu adalah yang diberikan kepada orang yang punya hubungan kerabat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, ini saya punya beberapa dinar, saya ingin sedekahkan. Ada orang miskin umum, tidak ada hubungan kerabat dengan saya, dan satu punya hubungan kerabat sama saya. Mana yang lebih afdal? Kata Nabi SAW, kalau engkau berikan kepada yang punya hubungan kerabat denganmu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dengan pahala silaturahim, jadi memang berpahala, itu akan menjadi amal jariah juga. Anda benar dengar bahwa di Arab orang tidak mau patungan dalam sedekah jariah. Contohnya saat pembangunan masjid yang hanya dilakukan seseorang diri sumbangannya dengan anggapan pahalanya tidak terbagi. Apakah benar jika jika makin banyak orang yang ikut, makin pahalanya berkurang? Ya, secara otomatis. Maksudnya terbagi. Ini masjid nih 1 miliar. Ada orang punya kemampuan disumbang 1 miliar sama dia, berarti dia sendiri kan yang panen pahalanya. Tapi kalau dibagi menjadi 10 orang, masing-masing 100 juta misalnya, ya sudah dibagi 10, gitu kan? Dibagi 10 itu sudah jelas otomatis. Jadi kalau memang kita bisa bersedekah sendirian, ya sendirian, gak ada masalah. Gak usah aja orang lain. Masa ada fakir miskin lewat, ayo ini rame-rame yuk kita keroyokin aja, kasih nih 1.000 rupiah, dibagi lagi 100 rupiah satu orang, kan tidak mungkin. Gitu kan? Kecuali kalau kita ajak dia mau nambah sumbangan tambahan, silahkan. Nah, gitu. Di Saudi ini sebenarnya kalau mereka merasa punya kemampuan, ya mereka mau sendirian, wajar ya. Itu sesuatu yang tidak ada yang aib di situ. Mereka bersaing dari sisi pahala. Jika kita menjadi makmum masbuk, apakah jika kita ikut setelah sujud kedua maka tidak terhitung 1 rakaat? Saya tidak ngerti sujud kedua ini. Kalau maksudnya intinya mendapatkan 1 rakaat itu di ruku. Sabda Nabi SAW, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku, dia sudah mendapatkan 1 rakaat itu. Patokannya ruku. Jadi kalau imam belum sami Allahu liman hamidah, Anda datang takbir ruku, Anda dapat 1 rakaat. Kalau selain itu i'tidal sujud, berarti kehilangan otomatis. Jika belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, apakah harus menyelesaikan baca atau ikut ruku? Ikut ruku. Kalau sholat berjamaah imam, patokannya, bukan bacaan kita. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan dan memimpin sholat. Jadi kan? Jadi kita ikutin dia. Mohon penjelasan tentang mahram seorang wanita dan sejauh mana wanita boleh safar tanpa mahram. Jazakallah khair. Mohon info jadwal kajian Ustadz, bisa saya dapat di mana saja. Jadi kalau mahram itu semua yang tidak boleh dinikahi, ya kalau dari kerabat, saudara. Jadi gini, jalur ke atas, ayah, kakek, ya kan? Ayahnya kakek ke atas, itu mahram namanya, kan itu. Ibu ke atas, nenek, kakek dari ibu, pokoknya semua kakek, nenek, ini semua jalur dari ayah ibu kita ke atas, semuanya mahram. Jalur ke bawah, anak, cucu, dan keponakan, semua itu mahram, anaknya saudara kita. Ke samping, saudara, saudari, kan itu. Ke samping kita ya, jalur kita itu semua mahram. Samping juga orang tua, ayah ibu kita, paman, tante, semua mahram. Itu nggak ada masalah. Jadi ini semua termasuk kategori mahram. Selain mereka bukan mahram, seperti misalnya anak paman, sepupu, itu sudah bukan mahram, boleh menikah. Sepupunya ayah, sepupunya ibu, itu sudah bukan mahram. Termasuk suami tante, bukan mahram. Ya, istri paman, itu juga bukan mahram. Itu juga bukan mahram, gitu kan? Jadi ini jelas, ini bukan mahram. Kalau masalah safar tanpa mahram, ini khilaf di antara ulama. Tapi yang jelas hadisnya menjelaskan sehari semalam.
Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya ini ya. Saya ringkaskan, kalau seandainya seseorang wanita itu safar, ya, kalau patokannya, pendapat pertama mengatakan tidak boleh safar, patokannya adalah Madinah, perjalanan Madinah. Ya, sebagaimana kemarin saya pastikan sama Dr. Sulaiman Rohaili pada saat beliau datang ke Jakarta dan saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, saya sempat pastikan lagi, Syekh, menurut antum ini bagaimana sebenarnya konsep memahami masalah mahram? Terlalu banyak orang yang bertanya di Indonesia. Maka beliau jelaskan, kasusnya adalah pendapat pertama menjelaskan patokannya sehari semalam adalah perjalanan dari Madinah pada zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi seperti Madinah ke Mekah di zaman Nabi itu 416 kilo, itu 3 hari 3 malam perjalanan Madinah Mekah. Berarti kalau kita bilang sehari semalam dibagi 3 itu perjalanan Mekah Madinah, patokannya berarti dari 400 kilo itu kan 130 kilo sekian. Berarti sudah termasuk kategori sehari semalam. Nah ini berarti mutlak, nggak boleh. Kan gitu, kasusnya pokoknya sudah lebih dari 100 kilo lebih, berarti sudah harus ada mahramnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak. Sehari semalam ini diambil makna sebenarnya, sehari semalamnya, terlepas daripada fasilitas yang dipakai. Kasus misal, Jakarta Surabaya di zaman sekarang, bukan kayak dulu. Jakarta Surabaya kan tuh 600 kilo lebih kalau nggak salah ya. Kalau lurus aja jalannya itu 600 kiloan gitu kan. Kalau lewat darat, cuma kan memang kita masih banyak melewatin kota-kota kalau lewat darat intinya. Itu berarti sudah lebih dari jarak Madinah Mekah gitu kan. Tetapi patokannya adalah bukan jarak Madinah Mekah, tapi patokannya lafadz hadis Nabi yang berkata memang sehari semalam. Berarti selama perjalanannya kurang dari sehari semalam, ya, dia mau pakai kendaraan apapun tetap dihitung tidak apa-apa tanpa mahram. Kan itu. Jadi patokannya Jakarta Surabaya nggak ada masalah. Karena seorang wanita muslimah sekarang kalau safar dari Jakarta ke Surabaya nih, dia berangkat jam 9 pagi pesawat, tiba sana jam 10. Mungkin dia lihat ibunya lagi sakit atau ayahnya atau siapa, kemudian sore dia pulang lagi ke Jakarta. Tidak ada sesuatu yang berbahaya buat dia. Salah satu juga yang menyebabkan wanita butuh mahram itu karena keamanan. Karena keamanan, Allahu alam. Jadi bisa kembali kepada dua pendapat ini, ya, tinggal Anda pilih. Apakah boleh berdoa ketika sujud terakhir dalam sholat? Berdoa dalam hati, jangan dalam hati, berdoa benar, ucapin, tidak ada masalah, boleh. Sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Apakah boleh ketika tasyahud akhir sebelum salam kita tambah dengan doa yang dilafadzkan? Karena saya pernah dengar dan membaca ada hadis, apakah hadisnya lemah? Hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk membaca doa sebelum salam. Setelah beliau mengajarkan para sahabat untuk membaca doa, gitu kan, untuk mengajarkan para sahabat 13 macam doa sebelum salam. Lalu beliau mengatakan setelah mengajarkan para sahabat, falyad'u ma yasha. Setelah itu dia boleh berdoa semaunya. Allahu alam. Jika kita punya pohon mangga misalnya dan berbuah, sebagian buah berada di dalam pekarangan rumah sendiri, sebagian lagi berada di luar pekarangan. Apakah buah yang berada di luar pekarangan itu masih milik saya atau sudah milik masyarakat umumnya? Jadi sebenarnya kalau secara hukum pohonnya, ulama fikih mengatakan pohonnya pemilik rumah dan dia lebih berhak terhadap buah itu. Dia lebih berhak, ya. Artinya kalau dia mau petik ya haknya dia. Ya kan itu. Dari sisi pohonnya. Tapi buahnya yang sudah keluar itu sudah halal kalau diambil oleh orang lain. Kalau keluar dari tempat dia. Allahu alam. Ini yang lebih rajih pendapat ulama karena sudah dianggap keluar dari pekarangan dia, gitu kan. Apakah ada sunnahnya saat kita beramal kita barengin dengan berdoa meminta sesuatu yang kita inginkan? Boleh saja. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau kadang-kadang kalau merasa masalahnya tidak selesai, beliau bersedekah lalu berdoa dengan Allah SWT. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Jadi boleh saja. Karena dalam hadis kan jelas ya, as-sadaqatu tudfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Allah. Apakah ada lebaran anak yatim? Apakah benar lebaran anak yatim itu diciptakan atau dibuat oleh orang Syiah? Enggak ada sama sekali lebaran anak yatim. Dari mana ini? Ya. Tidak pernah ada lebaran khusus anak yatim. Lebaran untuk semua umat Islam, gitu kan? Kalau saya tahu memang betul itu dibuat oleh orang-orang Syiah dengan supaya mengemas kesannya itu
bisa merayakan sesuatu di tanggal 10 Muharram. Ya, lalu dihubungkanlah acaranya itu dengan kasus memukul-mukul diri atau menyesali tentang kematiannya Husain radhiyallahu anhu. Kan gitu. Padahal sebenarnya orang-orang Syiah banyak nggak paham sejarah gitu. Yang membunuh Husain radhiyallahu anhu itu, ya ulama Sunni sepakat mengatakan dan mendatangkan fakta sejarahnya adalah orang-orang Syiah. Yang membunuh Husain radhiyallahu anhu adalah orang-orang Syiah. Karena yang membunuh dia itu adalah Ubaidillah, kemudian Hur, dan ada satu lagi saya lupa namanya. Ini 3 orang, tiga-tiganya ini dari kelompok Syiatu Ali, kelompoknya Ali di perang Siffin. Mereka yang menjadi penyebab matinya Husain di Karbala. Jadi ulama Sunni mengatakan bagaimana bisa orang Syiah sekarang menangis, menyalahkan orang-orang secara umum Sunni dan mengkafirkan mereka karena Husain terbunuh. Padahal orang Sunni mengatakan Husain mati syahid radhiyallahu anhu. Kan gitu. Allah ingin menggabungkan pada Husain radhiyallahu anhu kemuliaan yang banyak. Sahabat Nabi, cucu Nabi, dan mati syahid. Gitu kan? Dengan hikmahnya Allah SWT. Dan yang membunuh subhanallah, menjadi penyebab pembunuhan itu adalah tiga orang yang tiga-tiganya ini masuk dalam pasukan Ali yang dikenal dengan Syiatu Ali di perang Siffin pada saat Ali melawan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi itu jelas sekali gitu. Aneh kalau mereka sekarang malah mukul-mukul dirinya, mengatakan meminta darahnya Husain. Nggak nyambung gitu kan. Ustaz, mohon diterangkan dalil larangan sholat berjamaah di saat masih ada jamaah sholat yang belum selesai. Hadis Nabi SAW, tidak boleh ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Jadi dilarang, nggak boleh. Makanya kalau antum masuk masjid walaupun masbuk ada jamaah di sana, sana aja ikut, nggak usah buat jamaah baru. Nggak boleh, dianjurkan untuk tetap satu jamaah saja. Bagaimana keadaan ruh seseorang yang wafat dalam keadaan memiliki hutang, tapi semasa hidupnya dia berniat untuk melunasinya, hanya saja belum mampu? Tetap dalam hadis dikatakan seseorang itu, gitu kan, tergantung dengan utangnya. Ruh seseorang tergantung dengan utangnya. Makanya ditulis wasiat, ikhwah. Ditulis wasiat ya. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian terlintas sesuatu di benaknya, artinya dia punya masalah, terutama berhubungan dengan utang. Di sini ulama hadis mengatakan maksud Nabi SAW adalah utang. Terlintas 3 hari dia punya utang, dia khawatir nggak bisa bayar, kecuali dia sudah tulis di wasiatnya. Tulis di kertas, saya punya utang sama fulan sekian. Jadi kalau meninggal keluarganya tahu. Jangan dirahasiakan, gitu kan? Sebenarnya ini berbahaya. Kalaupun kita meninggalkan harta, hartanya didahulukan membayar utang, gitu kan? Kata Allah SWT, min ba'di wasiyatin au yusina biha au dain. Jadi kalau orang mati, maka yang pertama harus dilakukan adalah membayar utangnya dulu dari harta yang dia tinggalkan, kemudian wasiat dia. Misal dia katakan wasiatnya berikan tanah ini untuk wakaf sekolah ini misalnya, atau masjid ini dan seterusnya, baru kemudian dibagi kepada ahli warisnya. Tetap aja, gitu kan, Allahu alam. Tapi ulama memberikan sebuah poin di sini, kalau seandainya orang itu meninggal dunia dalam keadaan betul-betul dia berniat mau membayar tapi tidak sempat dia bayar, juga kerabatnya nggak ada yang tahu, atau mereka miskin tidak ada yang bisa bayar, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang melampaui kemampuannya kalau memang keadaannya benar-benar seperti itu. Saya punya adik laki-laki yang sangat nakal dan sering marah jika diberi nasihat oleh orang tua. Tapi jika saya ajak sholat, alhamdulillah dia masih mau. Belakangan saya lihat bahwa di badannya ada, saya lihat di badannya ada tato. Apakah saya tetap harus ajak dia sholat walaupun sholatnya tidak sah? Mohon petunjuk. Dari mana ini dikatakan orang kalau bertato sholatnya tidak sah? Nggak ada hubungannya itu. Tato memang dosa, dia lakukan tato di badannya. Tapi kalau dia sudah taubat, afdalnya dibersihkan. Tapi kalau orang sudah taubat sementara dia bersihkan tatonya, dia berusaha, maka tidak ada masalah, gitu kan? Dia melanggar dengan tatonya tapi sholatnya tetap sah, karena tidak masuk dalam pembatalan sholat orang bertato. Pernah gak antum dapatin dalam buku fikih ya, seperti kalau keluar angin, kalau buang air besar, tato masuk, gitu kan? Kalau punya tato berarti sholatnya batal? Enggak ada, gitu. Apa ini? Kecil-kecil dan nomornya 3, 4. Oke, anda langkain dulu ya. Nah, ini bagus nih, besar. Dalam surah Al-Kahfi ayat 83, apakah Dzulkarnain adalah orang yang sama dengan Alexander the Great Raja Makedonia? Nggak tahu. Saya nggak tahu apakah sama atau tidak. Intinya ya, Dzulkarnain disebutkan dalam Al-Quran, gitu kan? Dan itu memang cerita apakah orang barat punya nama sendiri, Allahu alam. Dalam Al-Quran disebutkan dia adalah Dzulkarnain. Dan ini tinggal khilaf di antara ulama apakah dia nabi atau dia orang saleh, gitu kan?
dia nabi atau dia orang saleh. Banyak yang mengatakan juga dia termasuk nabi. Jadi dia termasuk bagian dari anak Allah SWT mengutus 124 ribu nabi. Walaupun yang wajib kita imani, yang kita hafal namanya adalah 25 nabi dan rasul gitu. Apakah Ya'juj Ma'juj adalah dari golongan manusia atau jin, ataukah makhluk ciptaan Allah dari golongan lain? Dari manusia. Dari manusia. Jadi ulama sepakat mengatakan Ya'juj Ma'juj itu adalah golongan manusia. Gitu kan? Sebagaimana sabda Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj itu kan dari kalangan Bani Adam. Kan gitu. Dan mereka punya ciri-ciri seperti kita, sama Bani Adam, cuman rambutnya keriting. Tidak usah lihat rambut masing-masing karena ini cuma cirinya. Kemudian matanya itu kan besar dan seperti agak keluar. Allahu a'lam, ini disebutkan dalam hadis. Ada riwayat juga mengatakan bola mata mereka besar tapi kulitnya sempit, kulitnya kecil, gitu kan? Jadi kesannya memang seperti sipit matanya. Ini beberapa riwayat menjelaskan. Kemudian mereka itu akan membuat kerusakan. Memang di zaman Dzulkarnain sudah buat kerusakan. Udah buat kerusakan. Saya sarankan penanya ini bisa beli buku judulnya Ya'juj Ma'juj. Memang begitu judulnya. Saya lupa penerbitnya mana, tapi itu termasuk buku yang bestseller sudah terima bahasa Indonesia. Salah satu kalau tidak salah penulisnya orang dari Mesir, dan dia memastikan kalau benteng Cina itu hasil survei dia adalah benteng tembok yang dibuat Dzulkarnain untuk menahan Ya'juj Ma'juj, gitu kan? Karena ciri-ciri Ya'juj Ma'juj ini banyak lebih cenderung secara fisikal itu seperti orang-orang yang berada di negara Cina, gitu kan? Tapi bukan kita bilang ini orang Cina ya, jangan antum kalau dari sini terus katakan orang Cina Ya'juj Ma'juj, gitu. Bukan, tapi ini ada survei beliau mengatakan seperti itu, yang itu. Jadi Ya'juj Ma'juj adalah manusia, dari manusia, dan memang mereka buat kerusakan. Mereka ini memang Allah SWT jadikan sebagai cobaan. Mereka itu tidak akan menikah dengan orang lain, kalangan manusia yang lain. Tidak menikah dengan manusia yang lain seperti kita ini. Saya pernah tanyakan kepada dosen saya sendiri, waktu itu tingkat 3 kuliah mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat. Pas Ya'juj Ma'juj, terus saya tanya, Syekh, ini ada nggak dari golongan kita nanti yang bergabung dengan pasukan mereka? Karena ada hadis sahih, yang itu disebutkan oleh ahli sunan, bahwasanya saking banyaknya Ya'juj Ma'juj, dua suku ya, Ya'juj ini suku, Ma'juj juga suku, dua suku yang bergabung nih, dua. Dan ini saking banyaknya sampai-sampai mereka akan turun di sebuah sungai di negeri Syam, lalu mereka minum air sungai itu. Minum. Pada saat mereka minum, yang terakhirnya datang mau minum sudah habis airnya. Air sungai habis, bagaimana bisa itu? Berarti banyak sekali jumlahnya, gitu kan? Lalu tersebutkan dalam hadis, ya, beliau mengatakan ini tidak ada orang yang bergabung. Dan hadis sahih menjelaskan seseorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau dia sudah punya 1000 anak. Maka kata Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj salah satu di antara mereka tahu dia akan mati kalau anaknya sudah lahir 1000. Dia sudah punya 1000 orang, gitu kan anaknya. Dan memang tidak ada yang bisa mengalahkan mereka nanti. Termasuk waktu itu Nabi Isa alaihissalam yang turun setelah membunuh Dajjal. Kan setelah Dajjal akan keluar Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat yang langsung setelah Dajjal, yaitu tanda kiamat yang keempat. Yang pertama keluarnya Dajjal, kemudian yang kedua keluarnya Imam Mahdi, yang ketiga masuk langsung ke turunnya Nabi Isa, dan setelah itu Ya'juj Ma'juj ini. Maka Nabi SAW mengatakan nanti Isa pun akan terpojok ke atas sebuah gunung dengan pengikut-pengikutnya. Lalu Isa alaihissalam berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, binasakanlah makhluk-makhluk ini supaya tidak membuat kerusakan. Lalu Allah menurunkan kepada mereka penyakit yang menimpa mereka dan mereka meninggal sekalian. Jadi sekian juta orang itu meninggal langsung satu waktu bersamaan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membersihkan mereka dengan menurunkan hujan lalu membawa jasadnya ke lautan, gitu kan. Seperti itu gambaran, itu ada bahasan sendiri nantinya insyaallah. Bagaimana tinjauan syariat mengenai badal umrah? Ini ulama mengatakan, ya, kasus kalau ada orang yang mau umrah atau haji kemudian dia tidak mampu. Ada kan hadis yang membolehkan mengumrohkan dan menghajikan seseorang yang tidak mampu atau orang yang sudah meninggal. Hadis Bukhari, hadis Tirmidzi, hadis Abu Daud, banyak hadis sahih. Di antaranya ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya sudah nggak mampu lagi mengadakan perjalanan, gitu kan? Perjalanan haji, perjalanan umroh, dan safar. Apakah boleh saya haji dan umroh untuknya? Kata Nabi SAW, haji dan umroh untuknya. Dan haji dan umroh bukan butuh biaya. Kan butuh biaya, apalagi sekarang, gitu kan? Tidak mungkin orang hajikan orang umroh itu tanpa biaya, nggak mungkin. Orang harus bayar pesawat, bayar kemah, makan minum dan segalanya. Maka ulama mengeluarkan sebagian buku fikih bolehnya membadalkannya, memberikan sebagian dana kebutuhan orang yang akan menghajikan orang lain, gitu kan? Baik itu haji ataupun umroh. Allahu a'lam.
Ustaz tolong disebutkan nomor rekening untuk sumbangan pembuatan sumur. Ya ini nanti insya Allah bisa saya kasih setelah pengajiannya. Biasanya sih untuk sementara ke rekening saya ya di Bank Muamalat atas nama saya sendiri. Sama sendiri saya Khalid spasi Z titik A titik Basalama kemudian Bank Muamalat di 805 0-nya 4 kali 852. Allahu alam. Nanti kalau belum jelas diminta sama saya setelah pengajian juga boleh. So, dalam Islam dianjurkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Apa ini? Dalam Islam dianjurkan untuk meminta-minta kepada orang lain. Mungkin tidak, tapi ini tidak. Jika seseorang anak meminta-minta kepada orang tuanya terus menerus walaupun sudah besar, apakah termasuk dalam anjuran itu? Ini pemahamannya gimana nih? Jadi kalau dalam Islam malah tidak dianjurkan minta-minta, kan? Semestinya begitu. Maksudnya yang tidak dianjurkan ini mengemis ya. Jadi mengemis. Beda kalau antum minta hak antum lain. Kita kerja nih, minta gaji akhir bulan, hak kita. Kita sebagai anak minta hak kepada orang tua karena orang tua punya hak kewajiban nafkah, nggak ada masalah. Seorang istri minta pada suaminya itu hak, nggak ada masalah, itu lain. Itu bukan masuk dalam kategori ini mengemis. Kan gitu sengaja minta-minta, ngemis-ngemis sama orang, itu yang tidak boleh. Mengemis itu pun dibuka pintunya kalau orang itu betul-betul dalam keadaan tidak mampu, baru dibuka. Kapan dia sudah mampu maka tidak boleh sama sekali. Jadi hukumnya malah haram. Apakah oral seks dibolehkan dalam Islam? Merujuk dari surah Al-Baqarah ayat 223. Istri-istri adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Boleh dalam Islam. Saya tidak pernah temukan ada larangan dalam masalah itu. Bahkan ulama sepakat mengatakan itu dibolehkan. Paling rendah pendapat ulama mengatakan makruh. Dan makruh itu pun kalau memang dilakukan dengan cara ikrah. Ikrah itu paksaan. Seorang suami maksa istrinya untuk oral seks atau malah istri yang memaksa suaminya, gitu kan? Jadi hukum mencium kemaluan pasangan dalam Islam dibolehkan. Hukum beristimta, istimta itu mengambil kenikmatan, itu dibolehkan. Yang tidak boleh hanya menggauli di dubur atau di kemaluan pada saat haid dan nifas. Hanya itu. Selain itu boleh saja. Gitu kan? Selain itu boleh saja. Memang hukum Islam itu tidak ada yang aib di situ. Tidak ada yang aib di situ. Allahu a'lam. Ustaz tolong disebutkan yang sudah tadi. Anak kan bekerja di pegadaian konvensional ataupun pegadaian, apakah bekerja di pegadaian konvensional atau pegadaian syariah hukumnya haram karena bisnis utamanya mengandung unsur ribawi. Perusahaan tersebut milik pemerintah yang tugasnya untuk melayani masyarakat, dan saya melihat penjelasan MUI tentang proses bisnis di pegadaian syariah itu tidak murni syar'i dan masih mengandung syubhat. Allahu a'lam ya, saya tidak pernah ngikutin nih. Tapi hukum pegadaian dalam Islam ada, namanya hukum rahan. Jadi kalau antum buka semua buku fikih 4 mazhab ini semua ada bab membahas namanya hukum rahan, hukum menggadaikan sesuatu. Jadi dalam Islam begini, kalau ini ada di dalam mereka berarti insya Allah sesuai dengan syariat, setahu saya ya. Jadi dalam Islam itu boleh kita menggadaikan sebuah benda lalu mengambil nilai yang senilai dengan gadaian itu, gitu kan? Tidak boleh kita menggadaikan sesuatu besar kita ambil nilainya kecil. Ini adalah larangan di kalangan para ulama, gitu kan? Nabi SAW pada saat menggadaikan dengan pendeta Yahudi perisai baju besi beliau itu bernilai, nilainya sama dengan 20 sak kurma, 20 genggaman, 2 genggaman dewasa laki-laki kurma. Maka Nabi SAW mengambil senilai itu, gitu kan? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi diambil senilai daripada barang yang digadaikan. Sebagian ulama mengatakan tidak dibolehkan mengambil lebih rendah daripada gadaian. Ini pendapat ya. Pendapat yang lain mengatakan dibolehkan dia mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tetapi yang sedang memegang gadaian itu nanti akan dihubungkan dengan poin yang kedua. Ini poin pertama dulu. Poin kedua adalah kalau seandainya dia tidak bisa membayar, dia tidak bisa menebus kembali, gitu kan? Kalau barang yang diambil, uang yang diambil senilai dengan barang yang digadaikan, impas, selesai. Ini yang sesuai dengan syariat. Makanya dari pendapat pertama ulama mengatakan dianjurkan mengambil nilai senilai barang gadaiannya.
Udah 100 juta ya 100 juta uang diambil. Kapan dia tidak bisa bayar ya selesai, diambil barangnya, dijual oleh orang tersebut atau diambil alih, selesai. Kalau dia ambil lebih rendah daripada itu dan tiba masa kesepakatan pengembalian atau penebusan dia nggak bisa, maka yang pegang barang berhak menjual, ya kan? Barang itu senilai pada saat itu berapa? Misal dia ambil uang 20 juta, yang digadaikan barang 100 juta, dijuallah barang tersebut laku 90 juta misalnya, laku 90 juta. Dia mengambil hak dia yang 20 juta yang sudah dipinjam, gitu kan? Lalu 70 juta dikembalikan kepada pemilik uang. Memang begitu, gitu kan? Dan yang saya tahu Allahu alam, tidak ada keuntungan transaksi jual beli di pegadaian. Ini yang penting nih, pegadaian itu titipan. Jangan semua lembaga dijadikan bisnis. Ini yang jadi masalah nih. Semua harus menjadikan sesuatu keuntungan. Ini nggak bisa seperti itu. Sama dengan hutang piutang, memang bukan transaksi jual beli, makanya nggak boleh berbunga, gitu kan? Kalau bisnis ya bisnis, selesai. Bisnis memang betul-betul murni, gitu kan? Seperti itu, Allahu a'lam yang saya tahu.